Selamat sore, Bapak. Sore, Pak. Ya. Apa semuanya dalam keadaan sehat? Baik-baik semuanya? Baik, Pak. Sehat, Pak. Berdoa. Doa selesai. Kita ada berjumlah 11 orang. Ya, anak-anak ada kekurangan satu ya. Kelihatannya ini Elizabeth belum masuk nih. Kendala dengan jaringannya. Apa teman? Ya, betul, Pak. Jujur ya, kali ini kita sudah masuk pada topik baru. Namun topik ini masih ada hubungannya dengan topik-topik sebelumnya, baik itu di kelas-kelas sebelumnya juga. Ya, ada di kelas 10 ataupun ada di kelas 11. Apa guru di situ? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah. Itu koloid dan aplikasinya. Ini pertemuan pertama, sehingga kita cuma ambil 2 subtopik saja, yaitu perbedaan larutan, koloid dan suspensi, dan juga jenis-jenis koloidnya. Dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah yang pertama, mampu menjelaskan perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Jadi anak-anakku sekalian nanti harus bisa membedakan mana yang larutan, mana yang koloid, dan mana yang suspensi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis produk yang berupa koloid. Dan yang ketiga, menganalisis jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Lalu apa manfaat kita setelah mempelajari topik ini? Nah, selalu kita yang pertama bersyukur ya atas kebesaran dan kemuliaan Tuhan, atas segala karunia-Nya untuk kita ya. Kemudian yang kedua adalah menyadari keteraturan alam agar kita selalu tetap menjaga lingkungan, agar lingkungan kita tidak rusak ya. Seperti yang anak-anak lihat mungkin kalau di televisi atau di internet, di mana-mana ada bencana, nah itu. Mungkin saja terjadi ketidakseimbangan yang terjadi sehingga bencana selalu ada. Kemudian yang ketiga adalah menyadari manfaat dan peruntukan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada 3 manfaat ya anak-anak ya. Kemudian kita masuk ke kegiatan pengamatan antara perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya dan sesungguhnya ketiganya itu mempunyai perbedaan yang sangat besar. Untuk itu, itulah yang menjadi permasalahan yang akan anak-anak sekalian nanti identifikasi ya. Setelah identifikasi, coba menganalisisnya berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Ini juga sama, kalau mau dilihat di sini anak-anak ya, banyak istilah-istilah baru ya, mulai dari koloid, fase terdispersi, medium pendispersi. Itu kalau anak-anak masih ingat yang namanya larutan, di sana terdapat saat terlarut dan apa? Saat pelarut. Ya. Nah, ya pintar. Nah, sekarang masuk di koloid, itu tidak dipakai anak-anak. Yang kita pakai adalah fase terdispersi dan medium pendispersi. Nah, itu nanti kalau anak-anak betul-betul dan sungguh-sungguh berdiskusi, mencari informasi sedalam-dalamnya, dalam LKP, dalam bahan ajar yang sudah Pak Guru kirim di grup, dan juga di buku siswa yang anak-anak pegang itu akan terbongkar semua rahasia yang ada itu ya. Baik itu perbedaan tadi maupun jenis-jenis koloidnya. Kalau kita lihat nih, Pak Guru cuma kasih contoh 3 saja jenis-jenis koloid dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa bantu Pak Guru untuk menunjukkan salah satunya? Ada gambar asap, Pak. Baru fase terdispersinya padat, medium pendispersinya gas. Nama koloidnya aerosol padat. Ini juga asap ini bisa mencemari lingkungan. Susu warna putih namanya adalah emulsi cair yang terbuat dari terdispersi cair pada medium terdispersi cair juga, Pak, yang namanya emulsi cair. Iya, terima kasih. Nah, baik anak-anak, untuk jenis-jenis koloid ini Pak Guru cuma kasih contoh 3 saja. Masih banyak contoh-contoh lain dalam kehidupan kita sehari-hari itu tentang koloid. Nah, sebelum masuk ke diskusi, Pak Guru sampaikan bahwa di akhir pembelajaran nanti,
anak-anak akan mengerjakan kuis. Ini ada tampilannya, ada link ya, ada link di sini, link Google Form. Di situ nanti anak-anak akan mengerjakan kuis itu dengan tokennya yang ada di sini. Sambil menunggu anak-anak menulis itu, Pak Guru bagi kelompok dulu. Yang sudah Pak Guru kirim di grup, cuma Pak Guru ulang kembali ya. Mungkin ada yang tidak sempat baca ya. Nah, kelompok 1, Teguh, Nirwana, Siti, dan Elizabeth. Walaupun Elizabeth tidak hadir, kita tetap masukkan namanya dia ya. Kemudian kelompok 2, Ratna, Rita, Saryanti. Kelompok 3, Nelda, Erlina, dan Fitri ya. 32 menit. Sehingga nanti akhirnya 8 menitnya itu kita pakai untuk menyampaikan paparan dari hasil diskusi kelompok kalian. Oke, waktu 30 menitnya sudah selesai. Kita masuk ke penyajian materi ya. Kalau larutan Pak, dia warnanya jernih. Kalau koloid dia keruh. Kalau suspensi dia Pak keruh tetapi dia bisa mengendap. Ada endapannya dia Pak. Koloid bisa disaring tapi menggunakan penyaringan ultra. Sementara suspensi dia dia disaring Pak, ada sisanya Pak dia. Ada endap. Kalau itu ada beberapa jenisnya. Seperti tadi yang terlihat di gambar, di depan ada aerosol, ada emulsi. Diskusi kami tadi itu tentang perbedaan antara koloid, larutan, dan suspensi. Jadi koloid itu Pak campuran antara larutan dan suspensi. Jadi secara kasat mata terlihat mirip seperti larutan, namun komponen penyusunnya itu masih dapat dilihat dengan mikroskop. Ya, biasanya terlihat keruh. Contohnya tadi yang Bapak perlihatkan antara air dan susu. Kemudian kalau untuk larutan, ini campuran homogen yang terdiri dari pelarut dan zat pelarut. Tidak bisa lagi dipisahkan atau terlihat yang mana pelarut dan mana yang zat pelarutnya. Dan yang terakhir itu suspensi. Suspensi itu campuran heterogen yang mana masih bisa terlihat antar komponennya. Ya. Dan ketika diendapkan dalam waktu yang lama, maka bisa terpisah. Demikian Bapak. Sama-sama menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan. Perbedaan larutan koloid dan suspensi itu sudah dijelaskan tadi apa intinya. Larutan koloid itu berada di antara dua jenis larutan tadi. Jadi koloid selalu berada di tengah-tengah antara larutan dan suspensi. Jenis-jenis koloid ada fase terdispersi dan fase pendispersi. Jadi semua kombinasinya ada Pak, cair gas, yang tidak ada itu adalah gas dengan gas. Koloid itu zat campuran yang keberadaannya terletak di antara larutan dan suspensi. Zat yang akan dipecahkan. Sedangkan medium pendispersi itu adalah zat yang akan memecahkan. Secara observasi dari sini tentang penilaian sikapnya, kemudian penilaian keterampilan juga Pak Guru sudah mengamatinya dari tindakan anak-anak sekalian pada saat berdiskusi, di mana Pak Guru melihat ada penguasaan materi di sana cukup bagus, ya, menjawab pertanyaan dan juga memberikan pertanyaan yang bagus-bagus. Mengerjakan kuis yang tadi Pak Guru bagikan linknya dengan tokennya, jangan lupa. Kalau salah token, nanti dia akan bilang token Anda tidak valid, begitu. Masih ingat KKM kita dari awal adalah 65. Dia nilainya anak-anak ini wah tidak ada di bawah 90. Semuanya 90 sampai 100 ini luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak semua. Dua, sifat-sifat koloid untuk pertemuan yang kedua. Tolong dibaca bahan ajar yang sudah dikirim dan juga buku siswa yang sudah Anda pegang. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Selamat sore. Sore Bapak, terima kasih. Pak Guru, terima kasih. Terima kasih.